Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Pada video kali ini saya akan menceritakan suatu kisah tentang pertemuan Dajjal dan Nabi Khidir alaihi salam, yang kemudian dipenggal lehernya oleh Dajjal, kemudian dihidupkan kembali. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton videonya sampai akhir agar tidak salah tangkap. Salah satu tanda datangnya kiamat adalah kemunculan Dajjal. Makhluk pembawa fitnah ini akan muncul di akhir zaman kelak. Namun ada sebuah riwayat yang cukup menarik untuk dibahas, yakni tentang pertemuan Dajjal dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ada begitu banyak riwayat kisah yang menceritakan tentang kehidupan dan keabadian Nabi Khidir alaihi salam. Sebab dikabarkan bahwa Nabi Khidir alaihi salam masih hidup hingga saat ini. Bahkan beliau tetap hidup sampai kemunculan Dajjal kelak. Berikut ini adalah riwayat tentang pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal. Dan dikabarkan pula bahwa Nabi Khidir dipenggal lehernya oleh Dajjal. Dajjal merupakan fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman menjelang kiamat nanti. Dengan kemunculan Dajjal, berarti sebuah tanda akan berakhirnya dunia ini. Dajjal akan datang dan mengaku sebagai Tuhan, pemilik surga dan neraka. Pada awal kedatangannya, Dajjal akan menyeru kepada umat Islam dan mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi, dan akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Imam Ahmad mengatakan Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan yang satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembuskan asap. Keledai itu dapat terbang di atas daratan dan dapat menyeberangi sungai. Dikatakan pula dalam sebuah hadis bahwa Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa fitnah yang meresahkan, kecuali Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak mendapati celah jalan masuk, pasti padanya ada malaikat berbaris yang menjaganya. Kemampuan Dajjal yang luar biasa, Dajjal sanggup menghidupkan orang yang baru ataupun yang sudah lama mati, menyembuhkan orang buta dan orang sakit, dan mendatangkan kesuburan. Selain itu, Dajjal juga mampu membawa sungai, surga, dan neraka, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Dia juga mampu melihat banyak tempat pada waktu yang bersamaan, dan dia juga mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Namun ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa segala kemampuan yang dimiliki oleh Dajjal sesungguhnya hanyalah sihir atau tipu daya saja. Sebab dalam hadis dikatakan bahwa pada musim kemarau Dajjal akan bertanya, apakah kamu menginginkan api atau air? Jika menjawab air, itu berarti api yang diberikannya. Dan jika menjawab api, maka ia akan memberikan air. Dajjal juga bekerja sama dengan para setan dan jin korin yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang sudah lama meninggal dunia, seperti orang tua, saudara, atau kerabat. Kemudian, jin-jin itu akan menampakkan diri kepada orang yang masih hidup, lalu para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Namun di saat fitnah Dajjal mencapai puncaknya, maka muncullah Nabi Khidir alaihi salam dan membongkar segala fitnah dan tipu dayanya tersebut. Pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal. Pada pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal tersebut, beliau mengungkapkan seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal. Dia akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa inilah Dajjal yang sesungguhnya, dan dijelaskanlah segala kebohongannya. Setelah Nabi Khidir alaihi salam bersaksi di hadapan manusia, maka Dajjal memenggal kepalanya dan memamerkan kekuatannya. Itu sekaligus demi merapuhkan keyakinan umat Islam atas kesaksian Nabi Khidir alaihi salam tersebut. Setelah Nabi Khidir terpenggal, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasainya, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir. Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian?
Maka semakin yakinlah para pengikut Dajjal bahwa dia adalah Tuhan. Namun, Nabi Khidir kembali menantangnya dengan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Kemudian, Nabi Khidir berkata, "Wahai sekalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku." Kemudian Dajjal pun mencoba memenggal Nabi Khidir lagi untuk kedua kalinya. Namun atas izin Allah, Dajjal tidak sanggup membunuhnya dengan cara itu. Berbagai cara telah dilakukan Dajjal untuk mencoba membunuh Nabi Khidir, sampai menggunakan pedang hingga gergaji pun tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir alaihi salam. Lalu Dajjal pun melemparkan Nabi Khidir ke neraka terakhir. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang menyaksikan kejadian tersebut mengira bahwa Nabi Khidir dilemparkan ke neraka. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, derajatnya pun mulia, dan dia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Pria ini adalah seorang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam. Ajal Nabi Khidir alaihi salam ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Kutipan riwayat hadis di atas ialah dari Abu Zaid Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu beliau mengatakan bahwa pria yang dibunuh dan dihidupkan itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Mereka pun menjawab, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya lalu menghidupkannya kembali. Lalu berkata lelaki itu, "Aku semakin yakin bahwa kaulah Dajjal." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu. Kemudian berkata Abu Ishaq dalam riwayatnya bahwa lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Berkata pula Al-Muhaddis Al-Hafiz Imam Manawi rahimullah, jumhur ulama mengatakan bahwa ia masih hidup sebagaimana dijelaskan dalam hadis keutamaannya. Dan mengenai kehidupan Nabi Khidir ini adalah kabar yang sahih. Selain itu juga dijelaskan bahwa datanglah seorang lelaki asing melawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau Rasulullah tengah wafat. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa lelaki itu adalah saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khidir alaihi salam. Nabi Khidir tidak diriwayatkan menikah dan mempunyai keturunan. Namun dijelaskan oleh Al-Imam Manawi dalam syarahnya bahwa Nabi Khidir alaihi salam tinggal dan beribadah di laut. Beliau berpendapat demikian karena merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan tentang Nabi Khidir alaihi salam pada surat Al-Kahfi, yaitu Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khidir yang tengah beribadah di tengah laut. Dan ada beberapa riwayat lainnya juga mengatakan bahwa para wali Allah, sholihin, dan ulama yang pernah berjumpa dengannya. Sebagian ulama pun menjelaskan bahwa tanda-tanda Nabi Khidir alaihi salam ialah memiliki ibu jari yang tak bertulang, dan memang tanda beliau demikian sejak lahirnya. Dan itulah suatu kisah tentang Nabi Khidir alaihi salam yang bertemu dengan Dajjal. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah dukung dan nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kalian punya kritik dan saran, boleh banget, silahkan saja tuliskan di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.